Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan materi terkait dengan konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Kami dari kelompok 8 yang mengutamakan 3 orang, yang mulai dari diri saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komo Asmadi Putra dengan nomor absen 13. Kemudian rekan saya atas nama Gusti Ngurah Wijaya Kusuma absen 26 dan rekan saya Ibu Abi Sudarsana absen 35. Di materi kali ini kami membahas 10 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep diri, yang kedua konsep sikap, yang ketiga beberapa teori terkait dengan sikap, yang keempat motivasi, yang kelima teori motivasi awal, yang keenam proses teori-teori motivasi, yang ketujuh tanggapan terhadap sistem reward, yang ke-8 persepsi, yang ke-9 nilai, dan yang ke-10 dan materi terakhir yaitu kepribadian. Untuk materi pertama terkait dengan konsep diri akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Konsep diri dalam akuntansi keperilakuan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti desain dan penyusunan sistem akuntansi, studi reaksi manusia terhadap laporan keuangan, cara memproses informasi untuk mengambil keputusan, pengembangan teknik pelaporan, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku. Konsep diri dalam akuntansi keperilakuan mencakup 3 hal. Yang pertama, memahami bagaimana perilaku manusia mempengaruhi proses akuntansi. Yang kedua, memahami bagaimana perilaku manusia mempengaruhi hasil akuntansi. Dan yang ketiga, memahami bagaimana sikap dan perilaku karyawan dapat mempengaruhi oleh keputusan akuntansi. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada konsep sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Kemudian adalah komponen emosional atau efektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Dan ada komponen perilaku bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap. Nah, di sini sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada pemahaman, yang kedua adalah kebutuhan akan kepuasan, yang ketiga ada defensive ego, dan yang keempat ada ungkapan nilai. Nah, pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau berfungsi atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Sikap juga melayani fungsi defensive ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi. Seperti itu. Kemudian dari slide berikutnya itu ada beberapa teori yang berkaitan dengan sikap. Di sini ada 5 teori. Yang pertama ada teori perubahan sikap, yang kedua ada teori keseimbangan sosial, yang ketiga konsistensi dan teori perselisihan, yang keempat teori disonansi kognitif, yang kelima teori persepsi diri. Nah, apa itu teori perubahan sikap? Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksi pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Kemudian kedua, teori keseimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau, memahami struktur yang mencakup sikap orang lain, dan membuat pendekatan setidaknya dapat mengubah ancaman. Yang ketiga ada konsistensi dan teori perselisihan. Konsistensi dan teori ini memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mewakili orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antar sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk memecahkan inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Kemudian teori keempat itu ada teori disonansi kognitif. Leon Festinger pada tahun 1950-an ini mengungkapkan teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Kemudian yang kelima itu ada teori persepsi diri.
Teori persepsi diri ini berasumsi bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu terbentuk setelah perilaku terjadi guna melakukan sikap yang konsisten dengan perilaku. Sikap hanya akan merubah setelah perilaku berubah. Seperti itu. Kemudian ada materi selanjutnya itu ada motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan atau hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini dapat berupa dorongan dasar atau internal dan intensif dari luar individu atau lebih. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seorang untuk melakukan sesuatu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, nomor absen 26, dan di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai teori motivasi awal. Yang dimana dalam teori motivasi awal ini ada 3 teori yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah teori kebutuhan dan kepuasan, yang kedua itu adalah teori X dan Y, dan yang ketiga yaitu teori kebutuhan McClelland. Nah, untuk teori yang pertama yaitu teori kebutuhan dan kepuasan, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Maslow tahun 1954 yang menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Nah, terdapat 5 hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, yang dimana kebutuhan fisik seperti rasa lapar, rasa haus, kebutuhan akan perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan akan keamanan, yaitu kebutuhan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, pemerasan atau pemecatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan akan penghargaan, yang dimana kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Dan yang terakhir yaitu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi ekspresi diri dan melakukan apa yang paling sesuai dengan dirinya. Kemudian teori yang kedua yang akan saya bahas yaitu adalah teori X dan Y. Nah, teori memandang mengenai manusia yang memiliki dasar negatif yang diberi tanda sebagai teori X, dan yang lain yaitu dasar positif yang ditandai dengan teori Y. Nah, secara matriks dapat dikemukakan perbandingan kedua teori seperti tabel yang tertera di PPT, yang dimana pada teori X yaitu manusia pada dasarnya malas, sedangkan pada teori Y manusia pada dasarnya energik. Kemudian pada teori X, manusia tidak punya ambisi dan tidak punya rasa tanggung jawab, sedangkan pada teori Y, manusia mempunyai ambisi dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, pada bagian teori X, manusia berorientasi pada kepentingan sendiri, dan sedangkan pada teori Y, manusia tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri. Kemudian yang terakhir, pada teori X, manusia bermasa depan suram, sedangkan pada teori Y, manusia itu cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Kemudian teori yang ketiga yang akan saya bahas yaitu adalah teori kebutuhan McClelland. Nah, teori ini pada awalnya dikembangkan oleh McClelland pada tahun 1961. Nah, teori McClelland ini mempunyai suatu faktor hierarki yang memotivasi perilaku. Dalam kasus ini terdapat 3 faktor, yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Nah, riset yang dilakukan oleh McClelland memberi hasil bahwa terdapat 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, yaitu yang pertama, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi atas suatu permasalahan. Akibatnya, mereka lebih suka bekerja secara sendiri daripada dengan orang lain. Nah, apabila suatu pekerjaan membutuhkan orang lain, mereka itu lebih suka memilih orang yang kompeten dibanding sahabatnya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung risikonya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki keinginan yang kuat.
Baik, berikutnya saya akan membahas materi mengenai proses teori motivasi. Yang dimana motivasi adalah proses yang dimulai dengan kebutuhan psikologi dan psikologis yang mengaktifkan perilaku atau pemicu yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu. Nah, dalam proses teori motivasi ini terdapat 6 teori yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah teori ERG atau Existence, Relatedness, dan Growth, yaitu yang dimana teori ERG ini mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam 3 hierarki, yaitu kebutuhan akan eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan. Teori ini juga mencakup dimensi frustasi regresi, di mana pemenuhan kebutuhan tingkat rendah dapat mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, kebutuhan yang berbeda dapat berfungsi sebagai motivator sekaligus penghalang, di mana usaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi pemuasan kebutuhan tingkat rendah. Kemudian teori yang kedua, yaitu adalah teori harapan, yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman sejak tahun 1930-an. Kemudian diperkenalkan dalam akuntansi oleh Ronan dan Livingstone tahun 1975, serta dirumuskan secara sistematis oleh Victor Froome tahun 1964. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori valensi atau instrumentalis, yang menyatakan bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan dari tindakan seseorang. Nah, variabel kunci dalam teori ini meliputi usaha, hasil, harapan, dan hubungan antara hasil tingkat pertama dan kedua, serta antara prestasi dan imbalan, dan juga valensi yang mencerminkan kekuatan dan keinginan individu terhadap hasil tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah teori penguatan, yang dimana teori penguatan menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang terkait dengan perilaku tersebut. Nah, konsep dasar dari teori ini meliputi yang pertama yaitu adalah perilaku yang dapat diukur, yang dimana fokus pada perilaku yang dapat diukur seperti jumlah produksi, kualitas, dan ketepatan jadwal. Kemudian yang kedua itu adalah kontingensi penguatan, yaitu menggambarkan urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah interval waktu, yang dimana semakin pendek waktu antara tanggapan karyawan dan pemberian penguatan, semakin besar pula pengaruhnya terhadap perilaku tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah teori penetapan tujuan, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Ed Whitlock tahun 1986 yang menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Nah, konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuannya akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif, harus menjadi SMART, yang dimana SMART itu terdiri dari memiliki kepanjangan, yaitu yang pertama spesifik, yang dimana seseorang harus mengetahui persis apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu adalah measurable, yaitu tujuan yang diajukan dapat dijejaki atau ditelaah. Kemudian yang ketiga yaitu ada attainable, yaitu tujuan sekalipun sulit adalah layak dan terjangkau. Kemudian yang berikutnya adalah result oriented, yaitu tujuan harus mendukung penampakan dari organisasi. Dan time bound, yaitu tujuan dicapai dengan menyatakan waktu. Kemudian teori yang kelima yaitu adalah teori atribusi, yang dimana teori ini mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan, peristiwa, atau penyebab perilakunya. Dikembangkan oleh Fritz Hilder, teori ini berargumen bahwa perilaku ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal, seperti faktor dari dalam diri, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor dari luar, seperti kesulitan pekerjaan atau keberuntungan. Yang dimana peran penentu atribusi ini ada 3, yaitu adalah perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Dan teori yang terakhir yaitu adalah teori agensi, yang dimana teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Nah, teori ini secara umum asumsikan bahwa prinsipal bersifat netral terhadap risiko, sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai tanggapan terhadap sistem reward, yang dimana akan ada 5 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah teori ekuitas, yang dimana John Stacey Adams, seorang ahli psikologi dan tempat kerja, menerbitkan teori ekuitas tentang motivasi kerja pada tahun 1963. Nah, inti dari teori ini adalah cara seseorang mengukur rasa keadilan.
Nah, model ekuitas tidak hanya bergantung pada keyakinan seseorang tentang imbalan yang melebihi usaha, tetapi juga pada perbandingan rasa imbalan atau investasi dengan rasio kenikmatan atau derita yang dialami oleh orang lain dalam situasi serupa. Nah, teori ekuitas melampaui penilaian usaha dan imbalan dengan menambahkan perspektif acuan orang lain. Nah, menjelaskan mengapa gaji dan kondisi pribadi tidak selalu menentukan motivasi. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai teori ekuitas di tempat kerja. Nah, banyak penelitian tentang teori ekuitas berfokus pada upah, tetapi karyawan juga mencari ekuitas dalam distribusi imbalan lainnya. Nah, teori ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh imbalan relatif bukan hanya imbalan absolut. Namun, ada beberapa isu yang masih belum jelas kepastiannya, seperti bagaimana karyawan menangani konflik sinyal ekuitas ketika serikat pekerja menunjukkan kelompok lain yang lebih baik, dan bagaimana mereka mendefinisikan serta menimbang input dan hasil. Nah, meskipun demikian, teori ekuitas memberikan pemahaman penting tentang motivasi karyawan. Kemudian berikutnya, saya akan membahas tentang teori evaluasi kognitif, yang dimana teori ini berfokus pada perilaku sosial yang melibatkan proses mental atau kognitif. Nah, banyak psikolog sosial menggunakan konsep sikap atau attitude untuk memahami proses tersebut. Nah, William Insect Thomas dan Florian Zdenek tahun 1927 mendefinisikan psikologi sosial sebagai studi tentang sikap yang merupakan proses mental individu yang menentukan tanggapan aktual dan potensial dalam dunia sosial. Nah, konsep kognitif menunjukkan adanya proses mental yang terjadi sebelum seseorang melakukan tindakan. Kemudian yang keempat itu adalah ada reward extrinsic dan versus reward intrinsic. Yang dimana reward extrinsic mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan manfaat lainnya, berupa penghargaan finansial, material, atau sosial dari lingkungan. Nah, penghargaan ini bersifat eksternal dan diberikan berdasarkan kinerja pekerja. Reward extrinsic dapat mengurangi kepentingan intrinsik dalam tugas yang dilakukan. Sebaliknya, reward intrinsic berasal dari dalam diri sendiri, berupa nilai positif atau rasa puas karyawan setelah menyelesaikan tugas yang menantang. Nah, reward ini terkait dengan aspek pekerja itu sendiri, seperti tanggung jawab, tantangan, dan umpan balik, serta tidak terbentuk materi atau finansial. Dan yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, 4 kunci reward yang meningkatkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu yang pertama adalah rasa memilih, yaitu kesempatan untuk memilih apa yang seseorang akan lakukan dan melaksanakan cara seseorang berpikir terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah rasa kompetensi, yaitu perasaan dari pemenuhan untuk melakukan satu pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rasa yang penuh arti, yaitu kesempatan untuk mengejar tugas yang bermanfaat. Dan yang keempat yaitu adalah rasa maju, yaitu perasaan tentang pemenuhan bahwa seseorang membuat kemajuan pada satu tugas dan bahwa ini terus bergerak maju. Nah, Kenneth William Thomas juga mengidentifikasikan 4 dari perilaku manajer yang dapat digunakan untuk menciptakan reward intrinsik untuk karyawan. Antara lain yang pertama itu adalah memimpin untuk pilihan, yang kedua itu memimpin untuk kemampuan, yang ketiga itu memimpin untuk keberanian, dan yang terakhir itu adalah memimpin untuk kemajuan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai tanggapan terhadap sistem reward, yang dimana akan ada 5 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah teori ekuitas, yang dimana John Stacey Adams, seorang ahli psikologi dan tempat kerja, menerbitkan teori ekuitas tentang motivasi kerja pada tahun 1963. Nah, inti dari teori ini adalah cara seseorang mengukur rasa keadilan. Nah, model ekuitas tidak hanya bergantung pada keyakinan seseorang tentang imbalan yang melebihi usaha, tetapi juga pada perbandingan rasa imbalan atau investasi dengan rasio kenikmatan atau derita yang dialami oleh orang lain dalam situasi serupa. Nah, teori ekuitas melampaui penilaian usaha dan imbalan dengan menambahkan perspektif acuan orang lain. Nah, menjelaskan mengapa gaji dan kondisi pribadi tidak selalu menentukan motivasi. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai teori ekuitas di tempat kerja.
Nah, banyak penelitian tentang teori ekuitas berfokus pada upah, tetapi karyawan juga mencari ekuitas dalam distribusi imbalan lainnya. Nah, teori ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh imbalan relatif bukan hanya imbalan absolut. Namun, ada beberapa isu yang masih belum jelas kepastiannya, seperti bagaimana karyawan menangani konflik sinyal ekuitas ketika serikat pekerja menunjukkan kelompok lain yang lebih baik, dan bagaimana mereka mendefinisikan serta menimbang input dan hasil. Nah, meskipun demikian, teori ekuitas memberikan pemahaman penting tentang motivasi karyawan. Kemudian berikutnya, saya akan membahas tentang teori evaluasi kognitif, yang dimana teori ini berfokus pada perilaku sosial yang melibatkan proses mental atau kognitif. Nah, banyak psikolog sosial menggunakan konsep sikap atau attitude untuk memahami proses tersebut. Nah, William Insect Thomas dan Florian Zdenek tahun 1927 mendefinisikan psikologi sosial sebagai studi tentang sikap yang merupakan proses mental individu yang menentukan tanggapan aktual dan potensial dalam dunia sosial. Nah, konsep kognitif menunjukkan adanya proses mental yang terjadi sebelum seseorang melakukan tindakan. Kemudian yang keempat itu adalah ada reward extrinsic dan versus reward intrinsic. Yang dimana reward extrinsic mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan manfaat lainnya, berupa penghargaan finansial, material, atau sosial dari lingkungan. Nah, penghargaan ini bersifat eksternal dan diberikan berdasarkan kinerja pekerja. Reward extrinsic dapat mengurangi kepentingan intrinsik dalam tugas yang dilakukan. Sebaliknya, reward intrinsic berasal dari dalam diri sendiri, berupa nilai positif atau rasa puas karyawan setelah menyelesaikan tugas yang menantang. Nah, reward ini terkait dengan aspek pekerja itu sendiri, seperti tanggung jawab, tantangan, dan umpan balik, serta tidak terbentuk materi atau finansial. Dan yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, 4 kunci reward yang meningkatkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu yang pertama adalah rasa memilih, yaitu kesempatan untuk memilih apa yang seseorang akan lakukan dan melaksanakan cara seseorang berpikir terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah rasa kompetensi, yaitu perasaan dari pemenuhan untuk melakukan satu pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rasa yang penuh arti, yaitu kesempatan untuk mengejar tugas yang bermanfaat. Dan yang keempat yaitu adalah rasa maju, yaitu perasaan tentang pemenuhan bahwa seseorang membuat kemajuan pada satu tugas dan bahwa ini terus bergerak maju. Nah, Kenneth William Thomas juga mengidentifikasikan 4 dari perilaku manajer yang dapat digunakan untuk menciptakan reward intrinsik untuk karyawan. Antara lain yang pertama itu adalah memimpin untuk pilihan, yang kedua itu memimpin untuk kemampuan, yang ketiga itu memimpin untuk keberanian, dan yang terakhir itu adalah memimpin untuk kemajuan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi, di mana materi selanjutnya itu adalah persepsi. Persepsi itu adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Nah, orang-orang itu bertindak atas dasar persepsi mereka, mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tahun 1995, persepsi itu merupakan suatu tanggapan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Nah, dalam lingkup lebih luas, persepsi diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Nah, persepsi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Nah, rangsangan fisik itu adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu itu meliputi alasa, kebutuhan, sikap, mempelajari suatu dari masa lalu, dan harapan. Selanjutnya itu yang kedua ada pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Nah, sifat dasar rangsangan itu meliputi hal-hal seperti faktor distribusi fisik dan desain serta bertentangan dengan rangsangan lainnya. Baik, persepsi selanjutnya atau persepsi yang ketiga ada ketertarikan persepsi bagi para angkutan.
Kesalahan persepsi seringkali disebabkan oleh permasalahan komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, kesalahan persepsi juga dapat mendorong ke arah ketegangan antar hubungan pribadi karyawan. Nah, persepsi selanjutnya yang terakhir adalah persepsi orang, membuat penilaian mengenai orang lain. Nah, persepsi manusia terhadap manusia lain itu berbeda dari persepsi manusia terhadap objek atau benda mati, seperti meja, mesin. Nah, karena manusia menarik kesimpulan mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang lain tersebut, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh objek atau benda mati. Baik, materi selanjutnya itu adalah nilai. Nah, nilai itu mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang baik, benar, dan diinginkan. Nah, nilai itu memiliki atribut isi maupun intensitas, di mana yang pertama itu adalah arti penting nilai. Nilai dinyatakan penting itu karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Nah, selanjutnya itu adalah nilai dan dilema etika. Secara umum, permasalahan profesi angkutan disimpulkan karena disebabkan oleh permasalahan yang berhubungan dengan kemerosotan standar etika. Nah, dan cara yang ideal dan lebih baik mengatasi permasalahan dilema adalah mempertimbangkan kecukupan dari kesempatan yang ada, selanjutnya memberikan reaksi terhadap apa yang menjadi kekhawatiran di dalamnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai budaya. Nah, praktik sosial yang berbeda-beda di setiap negara mencerminkan budaya yang berbeda. Nah, dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Baik, materi selanjutnya atau materi yang terakhir itu adalah kepribadian. Nah, kepribadian adalah suatu intisari dari perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dan cenderung bersifat konsisten dan kronis. Nah, kepribadian itu ada dua bagian, yang dimana yang pertama ada penentu kepribadian. Kepribadian seseorang terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Jadi kepribadian itu terbentuk dari dimana kita itu berada, lingkungan kita itu seperti apa, dan bagaimana kita menjalani kehidupan diri kita. Nah, selanjutnya itu ada kepribadian dan budaya nasional. Nah, terdapat kepastian bahwa tidak ada suatu jenis kepribadian umum untuk suatu negara tertentu. Namun, budaya negara itu harus mempengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Terdapat bukti bahwa budaya dalam istilah dari hubungan orang-orang untuk lingkungan hidup mereka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 8. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan jika ada materi yang menurut teman-teman kurang, bisa memberi masukan pada kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan selamat siang dan terima kasih.